Sejarah perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Implementasi kegiatan-kegiatan di suatu negara telah menimbulkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan suatu disiplin ilmiah baru yang menjadi sarana dalam mencapai pembangunan suatu negara dan bangsa ditinjau dari segi administrasi. Sebagai disiplin ilmiah, administrasi pembangunan menjadi titik tolak berhasil tidaknya suatu bangsa dalam membangun masyarakat untuk bisa mencapai suatu kemakmuran yang merata di segala bidang. Pada dasarnya, administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi negara, sehingga kaidah-kaidah umum yang ada di administrasi negara berlaku pula dalam administrasi pembangunan. Dalam perkembangannya, para ahli ilmu administrasi negara memberikan pengertian yang berbeda terhadap dua hal, yaitu administrasi di negara-negara yang sedang berkembang dan administrasi yang berada pada negara yang sudah maju. Kesimpulan dari pertemuan komparatif administratif group memberikan keputusan perlunya dibentuk administrasi pembangunan untuk menunjukkan kemajuan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Dipandangnya perlu membentuk administrasi pembangunan ini karena beberapa hal, yaitu bahwa teori ilmu administrasi negara yang selama ini mereka kuasai dan kembangkan tidak begitu saja dapat dialihkan ke negara-negara yang sedang membangun. Yang kedua, agar bantuan yang diberikan di bidang administrasi mencapai sasarannya. Para pakar tersebut merasa perlu untuk menciptakan suatu disiplin ilmiah baru yang dapat diterapkan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan pembangunan dalam segala seginya. Yang ketiga, demi perkembangan ilmu administrasi yang mutakhir dan sesuai dengan tuntutan praktik di lapangan, para pakar yang berpengalaman di negeri sendiri dan di negeri lain di mana mereka pernah ditempatkan dalam rangka bantuan luar negeri, merasa perlu untuk mengembangkan studi perbandingan di bidang administrasi. Yang keempat, masih terdapat jurang yang lebar antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua usai. Pasca Perang Dunia Kedua ada dua pola. Yang pertama, negara yang menang pada Perang Dunia Kedua berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dari Amerika. Yang kedua, munculnya negara baru perlu adanya bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya. Negara pemenang Perang Dunia Kedua mempunyai program bantuan yang sengaja dibuat untuk kebutuhan negara-negara berkembang. Bantuan tersebut di bidang politik, ekonomi, militer, dan teknis. Menurut Suminta, faktor yang mempengaruhi administrasi pembangunan di setiap negara terdapat faktor politik, ekonomi, sosial budaya, perkembangan iptek, dan faktor institusional atau kelembagaan. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang menyebabkan negara-negara berkembang menerapkan administrasi pembangunan hasil pemikiran Barat adalah faktor ekonomi. Hal ini disebabkan kemajuan di bidang ekonomi biasanya dianggap sebagai keberhasilan proses pembangunan. Tidak heran jika pada masa Orde Baru, tujuan pembangunan Indonesia hanya ditujukan pada faktor ekonomi tanpa memedulikan faktor-faktor lain yang sama pentingnya. Paradigma inilah yang pada akhirnya menimbulkan kebergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena negara-negara berkembang berpandangan bahwa negara-negara maju berhasil menciptakan konsep sempurna untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal ini menyebabkan negara-negara berkembang berkiblat pada pemikiran-pemikiran negara maju, khususnya negara-negara barat, terutama Amerika, untuk melaksanakan konsep pembangunan negaranya. Persoalan tersebut merupakan saat yang tepat bagi negara maju untuk memanfaatkannya, sehingga negara-negara maju dapat mengkeruk habis sumber daya yang ada di negara berkembang dengan menjanjikan bantuan.